Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang diberkati Tuhan. Pada hari ini siapa yang terus bersuka cita? Boleh dong berikan senyuman yang terbaik pada kiri kanan, mungkin bersama dengan keluarga, bersama dengan kerabat. Kita sungguh bersuka cita. Kita tetap boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita terus merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Rahmat-Mu, hadirat-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau hadir, dimanapun kami berada Engkau hadir ya Bapa. Biar Engkau yang beracara pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pada hari ini kita pegang janji Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Tuhan berkati dan lindungi, sinari-Mu dengan kasih setia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari-Mu dengan kasih setia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai.
berkat itu sendiri. Dia selalu ada bersama dengan kita. Penyertaannya, perlindungannya. Hanya Engkau yang kami inginkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami mau Tuhan. Kami tidak mau melupakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Seluruh penyertaan-Mu, janji Engkau ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku lakukan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku lakukan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, ku lakukan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, ku lakukan sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
pujian. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa setiap kita adalah umat-umat pemenang? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, kita sudah dimenangkan. Bahkan kita sudah menerima kuasa dari Tuhan. Haleluya. Biarlah kemanapun kita pergi, kita terus menjadi terang dan dalam dunia. Bahkan kemanapun kita pergi, mujizat Tuhan pasti terjadi.
Betani News. Saya Angel. Dan saya Laras. Dan saudara, kita tuh udah lama banget ngadain ibadah online, bener kan Bener ya? banget. Nah, makanya sekarang kita mau tes nih. Pada merhatiin gak sih setiap ada pengumuman di ibadah online? Nah, oke, kalau gitu kita cari mangsanya dulu nih. Ayo, Coba. Oh, ini nih, paling depan nih. Ayo, coba. Oke, seperti yang kita tahu, kita Gereja Betani Indonesia Anointing of East mengadakan fellowship secara online. Betul. Ya. Nah, gimana sih cara ngikutinnya, Kak? Nah, itu saya tahu itu. Oh, Itu coba. ada di Facebook page-nya Gereja Betani Indonesia Anointing of East setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7.30 malam. Wow, betul. Gila, keren banget. Hebat banget ya. Sudah boleh balik sekarang. Oh iya, boleh. Boleh. Wah, ternyata keyboardis kita memperhatikan. Iya. Nah, kita mendingan cari mangsa selanjutnya nih. Wah, boleh. Ayo, Oke, ayo. kita cari. Oh, ini dua. Iya. Evan sama Jordan. Ayo, maju. Nah, pertanyaannya, ibadah online setiap hari Minggu diadakan jam berapa sih? Jam 10 pagi. Di mana tuh? Di YouTube channel Betani Away Production. Wow, betul. Keren Hebat. Oke, boleh silakan balik lagi. Nah, kita cari mangsa selanjutnya lagi. Oke, tapi kali ini kayaknya dari tadi kan cowok ya, sekarang saatnya perempuan yang kita Oke, tanya. ya. Berarti cuma ada satu ya. Yang tercantik di gerombolan sini. Silakan. Oke, kita mau nanya nih. Gereja Betani Anointing of East kan punya Banyak sosial media. Betul sekali. Nah, kita mau tanya Tante, apa aja sih platform sosial medianya? Apa ya? Jawabannya ada di bawah sini. Wow, betul. Bisa Oke. Terima kasih Tante. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kita tanya dua orang terakhir ya. Ya, ayo kita Oke. panggilin deh. Ayo Kak Dira sini. Ayo Kak Jason, maju. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih selama kita ibadah online ini cara ngasih persembahannya? Buat Kak Dira gimana tuh? Ya, bisa melalui QR code dari OVO, link aja, Dana, dan GoPay. Dan bisa transfer ke rekening Mandiri di bawah ini. Nah, Oke, betul. Nah, sekarang Kak Jason boleh dong tolong jelasin step-stepnya untuk pakai QR code-nya tuh gimana? Nah, Oke. Gimana tuh? Nah, pertama Ya. kita buka dulu aplikasi pilihan kita. oke. Mau dari yang tadi Kak Dira sebutin, Oke. GoPay, Dana, OVO, link aja. Oke. Oke, kedua kita klik scan. Terus kita scan QR code-nya. Terus? QR code-nya di sini nih. Ya, kita scan QR code-nya. Nah, udah. Kita tinggal masukin jumlah atau nominal yang kita mau persembahkan. Oke. Terus habis itu? Setelah itu klik confirm atau pay. Udah, mudah itu. Wah, gampang banget ya. Oh, BTW itu jawabannya bener nggak ya? Bener dong. Wow. Betul. Yeay! Terima kasih Luar Kakak biasa. Rasa sudah menjawab Iya. dengan benar. Oh, jadi semuanya bener ya ternyata. Iya. Berarti selama ini semuanya pada perhatiin berarti. Iya, Nah, betul. Jemaat gimana nih? Pada merhatiin nggak? Tadi jawabnya bener nggak? Ya, ayo. Ayo, Tuhan tahu loh jawabannya bener atau enggak. Iya, oke. Kalau gitu, sekian aja saya Raras. Saya Angel Dan sampai jumpa di Betani News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Betani News yang sangat heboh dan seru kita sudah sama-sama dengarkan pada hari ini. Saya percaya informasi-informasi yang sangat penting buat umat Tuhan, sehingga kita dapat beribadah, kita dapat melakukan apa yang menjadi bagian kita kepada Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama di minggu yang kedua bulan September 2020 ini mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh kembali memuji menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan keluarga. Dan saat yang terbaik ini kami juga rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami memutuskan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita saat ini masih beribadah secara online, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita, damai sejahtera, anugerah Tuhan yang dicurahkan atas setiap kita. Bahkan kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga terkasih dalam suasana yang tentu saja nyaman karena ada di rumah kita masing-masing. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang bocoran-bocoran, tentang happy ending yang Tuhan memberikan bagi kita. Apa maksud Tuhan memberikan bocoran-bocoran kepada kita? Ada dua alasan yang penting. Yang jelas, yang pertama adalah untuk memberikan kepada kita pengharapan yang berlimpah-limpah. Dan yang kedua, membuat kita tahu betapa pentingnya untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Nah, selama beberapa minggu ke depan, kita akan terus membahas tentang bocoran-bocoran yang Tuhan berikan kepada kita, yang ada di dalam firman-Nya, khususnya mengenai kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya mulai hari ini kita akan dibukakan tentang hal-hal yang akan terjadi tentang kedatangan Tuhan. Nah, minggu ini adalah bagian pertama dari seri khotbah tentang kedatangan Tuhan. Nah, siapa percaya bahwa kita saat ini ada di akhir daripada akhir zaman? Berapa banyak saudara yang percaya? Boleh angkat tangan saudara? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu apa relevansinya, apa kaitannya, apa pemahaman yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan yang sadar betul bahwa kita ada di akhir daripada akhir zaman? Kekasih-kekasih Tuhan, nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab sudah hampir seluruhnya digenapi, bukan? Mulai dari nubuatan tentang kelahirannya, nubuatan tentang pelayanannya, nubuatan tentang kematian dan kebangkitannya. Semua sudah digenapi dengan begitu sempurna. Hanya tinggal satu nubuatan lagi yang belum tergenapi, yaitu tentang kedatangannya untuk kali yang kedua. Tapi saya percaya kalau nubuatan-nubuatan yang lain sudah digenapi dengan begitu sempurna, nubuatan yang satu ini pun pasti juga akan digenapi dengan sempurna. Yang setuju katakan amin. Nah, kekasih-kekasih Kristus, kedatangan Kristus untuk kedua kali itu merupakan satu harapan yang besar bagi orang percaya. Sebab Kristus akan datang untuk kali yang kedua bukan lagi sebagai bayi yang lemah yang terbaring di palungan, tapi Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang akan memisahkan antara domba-domba kepunyaan dan kambing. Dia yang akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Dia juga yang akan memisahkan antara orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapannya dan orang-orang fasik. Tentu saudara sudah tahu yang dimaksud orang fasik, bukan? Orang-orang yang sebetulnya sudah tahu tentang kebenaran tapi menolak akan kebenaran. Pada saat itulah akan dipisahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus untuk yang kedua kali pasti terjadi. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki sorgawi bagi gerejanya, bagi saudara dan saya. Dan oleh karena itu, sebagai mempelai-mempelai Kristus, hendaknya kita benar-benar menyadari, memahami
dan mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya ulangi, mempersiapkan diri kita masing-masing. Kekasih-kekasih Kristus, pada kedatangannya yang pertama, Tuhan Yesus memberikan sebuah janji kepada kita sekalian, yaitu Dia akan pergi dan akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Sehingga pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat di mana Tuhan berada sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama akan membuka dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini adalah sebuah janji Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa Tuhan akan pergi ke rumah Bapa, lalu kemudian menyediakan tempat dan akan datang kembali untuk menjemput murid-muridnya, menjemput kekasih-kekasihnya, menjemput mempelai-mempelainya, supaya di tempat di mana Tuhan ada, kita pun ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, Tuhan mempersiapkan tempat di rumah Bapa. Apakah berarti di rumah Bapa kekurangan tempat atau belum ada tempat? Oh, bukan begitu tentu maksudnya. Ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan masuk dan menggunakan alam pemikiran orang Israel. Itulah sebabnya Tuhan menggunakan juga adat istiadat atau tradisi orang Israel yang dipahami tentu saja oleh murid-muridnya yang adalah orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam tradisi atau adat istiadat orang Israel, seorang mempelai laki-laki itu diberi kesempatan atau diberi waktu, ya, selama kurang lebih 12 bulan untuk menyiapkan yang namanya hupah, ya, atau wedding canopy di rumah bapaknya. Nah, saudara bisa saksikan, ya, ini adalah gambar salah satu wedding canopy atau hupah, ya. Tentu saja ini sudah dimodernisasi, ya. Tetapi seorang mempelai laki-laki itu diberi kesempatan untuk dia kembali ke rumah ayahnya untuk mempersiapkan yang namanya hupah ini. Dan tentu saja mempelai wanita atau mempelai perempuan juga bersiap sedia di tempatnya dan harus siap kapanpun untuk dijemput oleh mempelai laki-laki untuk masuk dalam sebuah upacara pernikahan. Dengan kata lain, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, kedua-duanya mempersiapkan diri. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama tadi dikatakan, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu." Ya, kata gelisah di situ menggunakan kata taraso. Taraso punya arti yaitu terkejut, tergoncang, terganggu, ya. Dengan kata lain, Tuhan sedang berkata, jangan mau terkejut, jangan goncang, jangan terganggu oleh apapun juga, ya. Sebab apa yang Tuhan lakukan yaitu menyediakan tempat, ya, dan Dia akan datang kembali. Lalu dikatakan di sana bahwa percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Artinya Tuhan Yesus sedang berkata, percaya kepada Allah Bapa dan juga percaya kepada Allah Anak. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Bapa di sorga, kita juga harus percaya kepada Anaknya.
Karena berulang-ulang kali Tuhan Yesus mengajar bahwa Bapa dan anak adalah satu. Dan apa yang dikerjakan oleh anak sebetulnya itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Yang mengerti bilang amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jujur memang tidak sedikit orang percaya atau orang Kristen yang tidak mempercayai, ya bahkan mempertanyakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan tidak sedikit juga yang mengejek tentang janji itu. Dan ini pun sebetulnya sudah difirmankan ribuan tahun yang lalu. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Artinya saudara, sejak ribuan tahun lalu, pengejek-pengejek yang mempertanyakan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, itu memang sudah ada dan dicatat dalam firman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan terkejut, jangan tergoncang, jangan khawatir, jangan gelisah. Amin. Jangan sampai kita juga ikut-ikut salah paham. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, para pengejek-pengejek ini bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya ulangi, yang dimaksud pengejek ini tentu saja bukan orang di luar Kristen, ya. Karena kalau yang di luar Kristen ya tidak perlu dibahas tentunya, ya. Bahkan tidak perlu dituliskan dalam firman Tuhan. Ini berbicara justru adalah orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen, sudah masuk gereja, tapi sayangnya mereka tidak percaya tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Di ayat yang keempat jelas menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan sebetulnya. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu. Ya, coba kita baca ayat yang keempat. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Artinya mereka tahu kan? Mereka tahu ada janji tentang kedatangannya. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, ya, dia mengakui sejak bapa-bapa leluhurnya ini sudah menanti-nantikan janji, sudah tahu tentang janji itu, ya. Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Orang Kristen yang tidak percaya tentang janji kedatangan Tuhan ini akan nampak jelas dari gaya hidupnya, dari cara hidupnya. Oh ya, pasti terlihat orang-orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Mereka akan hidup dengan cara yang sembarangan saja, sembrono, bahkan dikatakan mereka hidup di dalam dosa, ya, mendukakan hati Tuhan, menolak Tuhan atau firman Tuhan, bahkan menghujat akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya, kita tidak termasuk golongan yang ini, bukan? Amin. Saya ulangi, saya yakin percaya saudara dan saya tidak termasuk golongan pengejek-pengejek ini. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, jaminan kepastian tentang hal ini sebetulnya ada di ayat 9 dan ayat 10 dari 2 Petrus pasal yang ketiga tadi. Coba kita buka sama-sama. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan 10.
Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Luar biasa bukan? Ya, Tuhan tidak lalai loh saudara untuk menepati janjinya. Sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi maksud dan tujuannya jelas, supaya tidak ada yang binasa. Tuhan kasih waktu supaya mereka bisa berbalik, supaya mereka bisa bertobat. Ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itulah sebetulnya jaminan kepastian yang Tuhan melalui firman-Nya mengatakan bahwa pasti akan datang, pasti akan tiba saat itu, di mana kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Artinya apa? Kedatangannya tiba-tiba. Pertanyaannya adalah demikian: sudah siapkah saudara menyambut kedatangannya? Sudah siapkah kita menyambut kedatangannya untuk kedua kali? Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita, di dalam kita menantikan akan kedatangan Yesus untuk kedua kali. Apakah kita kedapatan sebagai mempelai Kristus yang telah siap sedia? Apabila belum, tentu saja inilah waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita mempersiapkan diri kita, sehingga ketika mempelai laki-laki sorgawi itu datang untuk gerejanya, kita kedapatan siap sedia. Nah, kekasih Kristus, kedatangan Yesus kedua kali adalah harapan yang sangat besar. Dan hal ini sangat penting bagi orang percaya. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara Yesus datang kembali untuk kedua kali sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah kedatangannya tidak terduga waktunya. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa waktunya hanya Bapa sendirilah yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu. Yang tahu hanyalah Bapa. Tidak seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan untuk berjaga-jaga dan siap sedia setiap waktu. Ya, bahkan kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, saudara akan dapati Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang 10 gadis. Ya, 10 gadis yang menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ya, sayangnya begini saudara, 5 bijaksana, tapi 5 lagi bodoh. 5 yang bijaksana, mereka menanti-nantikan, mereka membawa pelita dan mereka membawa cadangan minyaknya. Sementara yang bodoh, mereka begitu yakin dengan membawa pelita saja tanpa cadangan minyak. Dan ternyata setelah mereka menanti-nantikan sedemikian waktu lamanya, pengantin itu tidak datang-datang, mempelai laki-laki itu tidak datang-datang. Maka yang bodoh mulai kehabisan minyak. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya 5 yang bijaksana
Pada waktu mempelai pria atau mempelai laki-laki itu datang, mereka masuk dalam perjamuan pernikahan itu, sementara 5 yang bodoh, mereka sedang ada di luar mencari minyak. Dan ketika mereka kembali, pintu sudah ditutup. Artinya apa? Sudah tidak lagi ada kesempatan. Kekasih-kekasih Tuhan, pahamilah bahwa kedatangannya tidak terduga waktunya. Karena itu, kita harus senantiasa bersiap sedia, berjaga-jaga di setiap waktu hidup kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara mau bersiap-siap, mau berjaga-jaga? Oh, haleluya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Yesus datang kembali menurut firman Tuhan? Dikatakan begitu cepat seperti kilat. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mempersiapkan diri, karena kedatangannya sudah begitu cepat. Kedatangannya begitu cepat seperti kilat. Jadi kalau ada orang yang berpikir nanti pada waktu kedatangan Kristus untuk kali yang kedua baru bertobat, ya, baru mau hidup sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan, sudah tidak ada kesempatan. Ya. Nah, ini kan yang seringkali banyak orang salah pengertian. Ya, mereka berpikir sementara mereka hidup saat ini hidup saja di dalam dosa, mengikuti keinginan daging, tapi bila nanti menjelang waktunya tiba, lalu mereka bertobat dan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Salahnya adalah kedatangan Tuhan cepat sekali seperti kilat, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan itu. Makanya segala persiapan itu harus dilakukan justru di waktu-waktu sekarang ini. Bukan pada waktu nanti kedatangannya, sudah tidak akan sempat. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara Yesus datang pada kali yang kedua nanti? Yaitu dengan cara yang sama ketika dia naik ke sorga. Ya, saudara tentunya masih ingat tentang malaikat yang berjumpa dengan murid-murid Tuhan di Bukit Zaitun pada waktu murid-murid sedang menengadah ke langit melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan itu yang dikatakan oleh malaikat kepada murid-murid Yesus, bukan? Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kekasih-kekasih Kristus, sebuah penegasan dari sorga. Ya, malaikat-malaikat menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Dengan cara yang sama ia naik ke sorga, dia akan datang kembali. Kita bersyukur kita ada di negara yang sangat mengerti dan menghormati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, kalau saudara lihat, setiap kali tiba hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional, bukan? Artinya, pemerintah negara Republik Indonesia mengakui Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan saya percaya saudaraku dikasih oleh Tuhan, bangsa ini dicintai Tuhan. Kita berdoa supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawa Tuhan, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin.
Jadi bagaimana Tuhan Yesus datang untuk kedua kali? Dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Yang keempat, bagaimana cara Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua? Dengan segala kuasa dan kemuliaan. Saya ulangi, dengan segala kuasa dan kemuliaan. Ini berbanding terbalik dengan kedatangannya yang pertama, bukan? Ya, kedatangan yang pertama, dia lahir sebagai bayi yang lemah, diletakkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin, ada di kandang hewan. Dan yang hadir, yang melihat pada waktu itu hanyalah tentu saja orang tuanya. Yang kedua adalah gembala-gembala dan orang Majus. Tapi mari perhatikan pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Di dalam Lukas 21 ayat 27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sangat berbeda. Dia datang sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dan dikatakan semua mata, semua orang akan melihat ia datang di awan-awan yang permai. Itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana cara Tuhan datang untuk kali yang kedua? Semua orang akan melihat kedatangannya. Kita buka dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saudara lihat, Wahyu pasal pertama ayat yang ke-7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, kitab Wahyu dituliskan oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan ini. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya yakin saudara dan saya bukan termasuk golongan pengejek-pengejek yang tidak percaya tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Amin. Nah, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali? Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Poin yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali adalah berpegang teguh pada pengharapan kedatangannya. Sebagai murid-murid Tuhan, sebagai mempelai Tuhan Yesus, mari terus mempersiapkan diri. Ya, orang-orang yang berpegang teguh pada pengharapan tentunya tidak akan lengah. Orang-orang yang berpegang teguh pada pengharapan tentang kedatangan Yesus untuk kali yang kedua tentu akan bersiap sedia. Hidup kudus, tidak lagi hidup cemar, hidup dalam kebenaran. Artinya mari kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Sudahkah kita melakukannya hari-hari ini? Sudahkah benar-benar kita menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan? Hidup yang benar melakukan segala perintah-perintah Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai mempelai Kristus, kita juga harus merindukan akan kedatangannya. Ya, kalau kita kembali ke alam pemikiran orang Israel, sementara mempelai laki-laki mempersiapkan hupah atau wedding canopy, maka mempelai wanita mempersiapkan diri, ya, bersolek diri, menanti-nantikan, menunggu
dengan sangat kekasihnya. Dia tidak lagi hidup sembarangan, dia tidak lagi santai, tapi dia sungguh-sungguh menantikan kapan dia akan dijemput. Kapan mempelai laki-laki itu datang dan membawa dia ke upacara perkawinan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagai mempelai-mempelai Kristus, apakah saudara juga hari-hari ini sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Menanti-nantikan, merindukan saat itu di mana Tuhan datang untuk menjemput kita sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Poin yang kedua adalah saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai mempelai Kristus, ini saatnya gereja Tuhan, saudara dan saya, kita melakukan tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, saling memotivasi satu sama lain, saling mendorong. Ya, tentu saja di dalam kasih. Amin. Sudahkah kita lakukan itu? Haleluya. Biar kita menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tidak nganggur, saudara. Jangan jadi mempelai yang nganggur. Ya, mempelai laki-laki Tuhan Yesus saja bekerja sampai hari ini, mempersiapkan tempat buat saudara dan saya. Masa kitanya nganggur? Ayo saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan bagian kita. Dan yang ketiga, ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Semakin giat beribadah dan saling menasehati. Saya ulangi, semakin giat beribadah dan saling menasehati. Saya secara pribadi sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena di masa penantian, ya, sementara ada wabah COVID-19 ini, justru kita setiap malam dapat mengadakan ibadah bersama-sama. Ya, baik itu melalui Zoom meeting, ya, dan juga bisa diikuti melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of Ease yang tadi sudah begitu heboh dia disampaikan oleh tim Betani News, ya. Setiap malam hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap 7:30 malam ada ibadah, memuji menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan atau tuntunan Tuhan, dan saling bertegur sapa satu sama lain. Luar biasa, ya. Kalau kita sendirian, saudara, di tengah-tengah situasi kondisi seperti sekarang ini, kalau kita menjadi orang Kristen yang sendirian, kita tidak akan kuat, saudara. Kita butuh sebuah komunitas yang saling menopang, yang saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain. Dan melalui hubungan dalam komunitas tersebutlah justru kita bisa menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan. Ada buah pertobatan, ada buah roh di situ, ada buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi, bukan saja giat di dalam ibadah, tapi juga saling menasehati. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, saling menasehati, katakan saling. Artinya begini, saudara, bukan hanya kita menasehati orang lain, tetapi kita pun harus bersedia dan siap untuk dinasehati. Nah, persoalannya kan seringkali terjadi di situ. Banyak orang pandai menasehati, tetapi tidak pandai untuk dinasehati. Artinya, ketika dinasehati, justru mundur,
justru menolak, bahkan menjadi marah. Memang untuk bisa menerima sebuah nasihat, untuk bisa dinasehati oleh orang lain, ya, apalagi kalau orang lain itu lebih junior dari kita, usianya mungkin lebih muda dari kita, ya, atau mungkin jabatannya kalau di tempat pekerjaan di bawah kita. Memang tidak mudah, butuh yang namanya kerendahan hati. Amin. Justru disitulah sebetulnya kita belajar seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Ya, bukankah Tuhan Yesus kita juga adalah pribadi yang sangat rendah hati? Yang ketiga apa tadi? Semakin giat beribadah, amin. Dan juga saling menasehati. Artinya kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tapi kita juga siap untuk dinasehati oleh orang lain. Tentu saja dalam kasih, tentu saja nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah 3 hal yang harus terus-menerus kita lakukan sebagai orang percaya yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Yang pertama, berpegang teguh pada pengharapan kedatangannya. Yang kedua, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Dan yang ketiga, semakin giat beribadah dan saling menasehati. Saudara, saya akan akhiri sampai di sini, ya, bocoran tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Dan minggu depan kita akan melanjutkan tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kali, yaitu mengenai rapture atau harpazo. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Ini adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi dan seharusnya saudara tahu, saya tahu. Amin. Sehingga pada waktu itu terjadi, kita benar-benar dalam keadaan yang siap sedia. Berapa banyak saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini? Boleh angkat tangan saudara? Puji Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan egois, jangan hanya untuk diri sendiri. Bagikan juga buat orang lain, buat keluarga terkasih, buat sahabat-sahabat terkasih, ya, buat orang-orang yang saudara kenal. Saudara bisa sharekan video ini juga. Tentu sesudah ibadah premier ini berakhir, bukan? Saudara bisa share sehingga lebih banyak orang yang tahu dan mempersiapkan diri bahwa Tuhan Yesus pasti datang untuk kedua kali. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mempelajari tentang satu bocoran kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Tuhan Yesus sebagai mempelai Tuhan, sebagai mempelai wanita, kami terus menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kami mau berpegang teguh pada pengharapan tentang kedatangan Tuhan. Kami akan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, dan kami semakin giat beribadah, bahkan saling menasehati satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan urapan dan kuasa-Mu turun atas setiap kami, menopang kami, menolong kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berjaga-jaga dan bersiap sedia kapanpun waktunya nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu digenapi, kami ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu
yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan terus membuka hati kami. Tuhan sendiri yang mengajar kami lebih dalam dan lebih dalam lagi, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam keadaan lemah, Tuhan, Engkau beri kekuatan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan mereka yang menghadapi jalan buntu hari-hari ini, biarlah Tuhan saat ini Tuhan membuka jalan-jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sadar sepenuhnya kami ada di tengah-tengah bangsa ini bukan kebetulan, tapi Tuhan menetapkan kami untuk menjadi terang dan garam, untuk menjadi saksi Kristus bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa ini Tuhan, selamatkanlah bangsa ini, dan biarlah hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas negeri kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden sampai jajarannya, bahkan sampai ke daerah-daerah. Semua melakukan dengan hati yang takut akan Tuhan, dan mereka menjalankan pemerintahan menjadi berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, Engkau yang menopang gereja-gereja-Mu, Engkau yang memberkati gereja-gereja-Mu, sehingga tidak ada gereja-Mu yang kekurangan, semuanya hidup berkelimpahan, dapat melakukan tugas panggilannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah online kami pada saat ini, dan minggu depan kami akan berjumpa kembali untuk kami mempelajari lebih jauh tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Dan saat yang terbaik kami siap menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah dengar firman Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman. Persiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Dan mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. Hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku
Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada.